Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur masih diberikan kuat sehat memasuki minggu yang kelima di bulan Mei ini. Sebentar kita mau dengarkan firman Yahweh, namun terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami, masih memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan firman yang terambil dari Roma pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh Roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Sebab kamu tidak menerima lagi roh perbudakan sehingga menjadi takut, melainkan menerima roh adopsi sebagai anak, yang olehnya kita berseru, Aba, Sang Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Dan karena anak-anak, maka ahli waris juga, benar-benar ahli waris Elohim, dan sesama pewaris dengan HaMasiah. Jika kita menderita bersama, maka kita juga dapat dimuliakan bersama. Kita perhatikan di sini masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta. Tetapi setelah hari Pentakosta itu juga kita harus merasakan kehadiran Roh Kudus itu senantiasa bekerja di dalam diri kita. Nah, pada kesempatan ini saya berikan temanya adalah yang dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Elohim atau anak-anak Yahweh. Sekali lagi, yang dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Elohim atau anak-anak Yahweh. Saudaraku, di dunia ini ada banyak roh-roh yang mengendalikan pikiran, hati, dan tubuh manusia, dan mereka melakukan tindakan kejahatan, dan mereka melawan apa yang Yahweh firmankan. Tetapi kita bersyukur bahwa Yahweh itu memberikan Roh Kudus kepada kita, agar melalui Roh Kudus itu kita betul-betul dijadikan kembali seperti Adam dan Hawa pada waktu belum jatuh dalam dosa, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita menjadi anak-anak Elohim? Yang pertama-tama kita harus menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Di situ jelas katakan siapa yang percaya kepada Putra dan dia dijadikan menjadi anak. Makanya kita panggil dalam doa Bapa kami, yaitu Bapa kami yang di surga. Kita nggak panggil dia Tuhan atau dia Yahweh, kita panggil dia Bapa kita. Karena kita kalau sudah menerima Tuhan Yesus pasti kita jadi anak. Yang kedua, kita harus menerima kasih-Nya di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan karena kita sudah menerima kasih-Nya, maka kita juga sudah diampuni, dibebaskan dari segala hukuman. Yang ketiga, kita harus dikuduskan melalui darah Yesus HaMasiah dalam Kolose pasal 1 ayat 12-14. Melalui pengudusan, penyucian darah Tuhan Yesus di atas kayu salib, itulah menjadikan kita kembali menjadi anak daripada Elohim itu. Karena tadi kita berdosa, setelah kita menerima Tuhan Yesus dan juga mau menerima kasih-Nya dan kita dikuduskan, disucikan melalui tubuh dan darah-Nya, maka kita kembali menjadi anak. Dan yang keempat, kita harus benar-benar dikatakan tadi dipimpin oleh Roh Elohim setiap saat. Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 14 tadi dikatakan, sebab siapa saja yang dipimpin oleh Roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim.
Jadi inilah syaratnya bagaimana kita menjadi anak-anak Elohim. Nah, sekarang pertanyaannya, bagian berikutnya, apa untungnya kalau kita menjadi anak-anak Elohim? Yang pertama-tama, kalau kita menjadi anak Elohim, ya, dia melupakan segala dosa-dosa kita, ya, dan juga dia tidak pernah melupakan kita dan dia mengangkat kita menjadi anaknya. Dalam Yesaya 49 ayat yang ke-14 sampai dengan 16, dan di selain yang itu bahwa dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, yang kedua, dia mengukir kita di telapak tangannya. Di situ dikatakan, sekalipun seorang ibu dapat melupakan anaknya sendiri, tetapi aku tidak dapat melupakan engkau, karena engkau sudah kuukir di telapak tanganku. Itu janji daripada Yahweh. Jadi kita bersyukur bahwa dia tidak melupakan kita. Yang kedua, dia mengukir kita di telapak tangannya. Jadi kalau kita ada di telapak tangan daripada Yahweh, itu berarti perhatiannya setiap saat bagi kita. Yang ketiga, apa untungnya kita menjadi anak-anak Elohim? Bahwa Bapa di surga menjamin segala kebutuhan kita, makan, minum, pakaian. Ya, makan, minum, pakaian. Dalam Matius pasal 6 ayat 30 sampai 34, kalau burung udara dikatakan juga bunga di ladang dipelihara oleh Yahweh, maka engkau sebagai anak-anaknya, Bapa di surga akan menyediakan makan, minum, dan pakaianmu. Tapi cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Jadi betapa kita bersyukur bahwa kita betul-betul dipelihara oleh Yahweh itu. Situasi sekarang ini orang ketakutan, kegelisahan, gimana nanti besok lusa. Firman Yahweh katakan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Engkau punya Bapa di surga yang benar-benar peduli kepadamu karena engkau adalah anaknya. Kalau engkau sebagai orang tua, engkau peduli kepada anak-anakmu, engkau berusaha menyediakan makan, minum, biaya hidup anak-anakmu, apalagi Bapa di surga itu lebih lagi memperhatikan kita. Nah, yang keempat, apa untungnya kita ya menerima dia sebagai Bapa kita, bahwa kita menjadi ahli waris daripada Bapa di surga. Jadi kalau di dunia saja, kalau misalkan Bapak punya rumah, maka rumah itu menjadi warisan bagi anak-anaknya. Begitu juga kita punya Bapa di surga. Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Kalau rumah Bapa kita di surga, maka kita pun anak-anaknya dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Yang kelima, apa untungnya? Kita menerima air kehidupan di dalam kerajaan surga. Nah, itu di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6 sampai 7. Jadi kita bersyukur melalui kejadian demi kejadian yang sedang terjadi pada saat ini. Mari kita mulai imani bahwa kita adalah anak-anak Elohim karena kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Betapa kita bersyukur, betapa kita berterima kasih karena kita tadi orang berdosa tidak pantas menjadi anaknya, tapi diangkat kita menjadi anaknya, pewaris kerajaan surga melalui penebusan darah Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita benar kudus dan benar di hadapannya. Jadi melalui firman ini, biar kita semakin bersuka cita karena kita adalah anak-anak Elohim. Maka kalau surga saja disiapkan bagi kita, segala keperluan kita di dunia juga Bapa yang menjamin kita. Demikian firman Yahweh, tetap bersemangat, Yahweh pelihara engkau, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu ini, menjadi kekuatan penghiburan bagi kami. Pimpin anak-anak-Mu supaya tetap yakin bahwa mereka tidak sendiri, tapi mereka punya Bapa di surga yang menyediakan makan minum, menjaga mereka setiap saat, melindungi, mengurapi melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Apapun tantangan rintangan mereka hadapi, kekuatan Roh-Mu mengalir memberikan kemenangan kepada anak-anak-Mu Bapa.
baik sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, Roh-Mu yang mengurapi menjaganya semuanya. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera-Mu terus memenuhi hati pikiran kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Yahweh berkati.